Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Dengan kompetensi dasar, peserta didik dapat menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Dan indikator pencapaian. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan bentuk tubuh dengan kecepatan gerak hewan. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan cara gerak hewan pada masing-masing habitat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis gerak pada tumbuhan. Hewan pada umumnya bergerak dengan berbagai cara sesuai dengan habitat tempat tinggalnya. Misalnya hewan yang bergerak dengan cara berenang, terbang, berlari, berjalan, dan melata. Tujuan dari gerak hewan ini diantaranya berfungsi untuk berpindah tempat, untuk mencari makan, dan juga berfungsi untuk melindungi diri dari predator. Gerak hewan dalam air. Air memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Akan tetapi, hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya dan gaya angkat hewan yang lebih besar menyebabkan hewan dapat melayang di dalam air tanpa mengeluarkan banyak energi. Selain itu, sebagian besar hewan yang hidup di dalam air memiliki bentuk seperti torpedo atau streamline. Bentuk tubuh ini memudahkan hewan bergerak, meliuk dari kiri ke kanan dan gerakan ke atas atau ke bawah sehingga mampu mengurangi hambatan hewan bergerak di air. Gerak hewan di udara. Gerak hewan di udara dilakukan dengan cara terbang menggunakan sayap. Hewan yang melakukan gerak dengan cara terbang sebagian besar dari golongan aves seperti burung. Saat terbang, tubuh burung memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi bumi. Sayap burung didesain dengan susunan kerangka tubuh ringan, tetapi tulang dada dan otot yang kuat. Ketika sayap burung dikepakkan, udara akan mengalir ke bawah. Dorongan ke bawah sayap ini akan menghasilkan suatu gaya berlawanan arah, sehingga menyebabkan burung akan terangkat ke atas. Gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Gerak yang dilakukan oleh hewan darat dapat dilakukan dengan berjalan atau melata. Contoh hewan yang bergerak dengan berjalan yaitu gajah, kuda, harimau, dan badak. Sedangkan hewan darat yang bergerak dengan melata yaitu hewan reptil seperti ular, kadal, dan buaya. Sistem gerak pada tumbuhan. Menurutmu, apakah tumbuhan juga bergerak? Pernahkah kamu menyentuh daun putri malu? Kemudian, apakah yang terjadi jika daunnya disentuh? Jika kamu mengamati dengan saksama, ternyata tumbuhan juga melakukan gerakan. Misalnya pada tumbuhan putri malu. Ketika daun tumbuhan putri malu disentuh, maka daun putri malu akan menutup. Gerak menutup daun tumbuhan putri malu merupakan respon terhadap adanya rangsang. Arah menutupnya daun akibat rangsang adalah tetap, meskipun diberi rangsangan dari arah yang berbeda. Berdasarkan penyebabnya, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gerak endonom. Gerak endonom atau otonom merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan adanya pengaruh rangsangan yang diduga berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Salah satu contoh gerak endonom yaitu gerak kloroplas di dalam sel tumbuhan yang selalu bergerak mengikuti aliran sitoplasma. Kemudian gerak higroskopis. Gerak higroskopis merupakan sebuah gerak pada bagian tubuh tumbuhan yang disebabkan karena pengaruh perubahan pada kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Contoh gerak higroskopis yang pertama, pecahnya kulit buah lamproto. Kulit buah lamproto itu bergerak membuka disebabkan karena pengaruh menurunnya kadar air pada buah tersebut. Yang kedua, pecahnya kulit buah turi.
buah turi serta buah dari tumbuhan kacang-kacangan atau polong-polongan lainnya juga melakukan contoh gerak higroskopis. Yang ketiga, pecahnya kulit buah kapuk. Buah kapuk akan membelah kulitnya pada saat ia sudah cukup tua. Kondisi ini terjadi dikarenakan kadar air pada kulit buah tersebut sudah sangat rendah. Dan yang terakhir, gerak esionom. Gerak esionom merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh karena adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Dengan berdasarkan macam jenis rangsangannya, gerak esionom dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gerak tropisme. Gerak tropisme merupakan suatu gerak tumbuhan yang arah geraknya itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, tropisme ini dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, geotropisme atau gravitropisme, merupakan suatu gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Yang kedua, fototropisme, merupakan suatu gerak tropisme yang disebabkan oleh adanya pengaruh rangsangan dari cahaya. Yang ketiga, tigmotropisme, merupakan suatu gerak tropisme yang disebabkan oleh karena adanya rangsangan dari sentuhan. Yang keempat, hidrotropisme, merupakan suatu gerak tropisme yang disebabkan oleh karena adanya rangsangan dari air. Yang terakhir, kemotropisme, merupakan suatu gerak tropisme yang disebabkan oleh karena adanya rangsangan zat kimia. Selanjutnya, gerak taktis. Gerak taktis merupakan suatu gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya itu dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak taktis dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, fototaktis, merupakan suatu gerak taktis yang disebabkan oleh karena adanya rangsangan dari cahaya. Kemudian kemotaktis adalah suatu gerak taktis yang disebabkan oleh karena adanya rangsangan dari zat kimia. Yang terakhir, gerak nasti. Gerak nasti merupakan suatu gerak pada bagian tumbuhan yang arah geraknya itu tidak dipengaruhi oleh arah datangnya suatu rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak nasti dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, seismonasti, terjadi karena adanya pengaruh sentuhan atau gerakan. Yang kedua, niktinasti, terjadi karena adanya pengaruh kondisi gelap. Yang ketiga, termonasti, terjadi karena adanya pengaruh rangsangan berupa suhu. Yang keempat, fotonasti, terjadi karena adanya pengaruh rangsangan berupa cahaya. Yang kelima, haptonasti, terjadi karena adanya pengaruh sentuhan serangga. Yang terakhir, nasti kompleks, terjadi karena adanya pengaruh rangsangan yang diterima lebih dari satu macam. Gerak pada tumbuhan merupakan materi terakhir pada gerak makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.